we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul Kingsman: The Secret Service yang disutradarai oleh Matthew Vaughn. Film yang menceritakan seorang anak muda yang mengikuti ujian menjadi agen rahasia di sebuah toko jahit hingga akhirnya diberikan sebuah misi untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Film diawali berada di sebuah gurun, yang mana tiba-tiba muncul sebuah helikopter berisikan pasukan elit yang menyerbu sebuah kastil. Di dalam kastil terdapat seorang yang ditawan oleh pasukan elit itu dan sedang diinterogasinya. Namun tiba-tiba ada sebuah granat dan salah satu dari pasukan elit pun gugur. Ketiga orang yang selamat di pasukan elit adalah Harry, Merlin, dan Lancelot. Dan pasukan elit yang gugur itu adalah ayah dari seorang anak yang bernama Exy, sang tokoh utama dari film ini. Harry pun mengunjungi kediaman dari pasukan elit yang gugur itu untuk memberitahukan kepada sang istri prajurit tersebut. Kemudian Harry memberikan sebuah medali penghormatan yang mana itu akan berguna bagi mereka apabila membutuhkan bantuan sebagai balas budi. Sang istri kemudian menolaknya. Dia hanya menginginkan sang suami kembali ke pelukannya dan hidup bersama anak mereka yang bernama Exy. Harry pun lalu memberikan medali itu kepada Exy dan memintanya untuk menjaganya baik-baik dan menjaga sang ibu. 17 tahun kemudian, di sebuah tempat di Argentina, seorang profesor bernama Arnold sedang diculik oleh para orang yang memiliki kepala yang gundul semua. Seorang penjahat itu berusaha untuk menenangkan profesor dan meyakinkan bahwa mereka tidak berniat jahat dan memberikan sebuah minuman keras yaitu whisky. Namun tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Penjahat itu pun kemudian membukakan pintu dan seketika tewas ditembak oleh Lancelot yang datang berniat untuk menyelamatkan sang profesor. Professor Arnold. Semua penjahat itu disikat habis oleh Lancelot. Namun sayangnya dia juga harus gugur di misi ini oleh sang wanita berkaki pisau bernama Gazelle. Tiba-tiba muncul pria yang bernama Valentine. Dia adalah bos dari para penjahat yang tewas sebelumnya. Valentine memiliki penyakit alergi yang mana ketika dia melihat darah, maka perutnya akan bereaksi dan memuntahkan isi perutnya. Dan Valentine berusaha memujuk profesor agar mau bekerja sama dengan dirinya. Scene berpindah ke Harry yang sedang mengunjungi sebuah tempat jahit yang bernama Kingsman, yang ternyata itu adalah markas rahasia dari pasukan Kingsman. Dia pun menemui seorang pria tua yang bernama Arthur yang akan menjalani sebuah rapat dengannya. Dikarenakan berita kematian dari Lancelot, Arthur meminta para anggota Kingsman untuk mencarikan kandidat yang akan menggantikan sosok Lancelot. Setelah rapat usai, pria bernama Merlin memasuki ruang rapat dan menjelaskan peristiwa kematian sang Lancelot ketika sedang menjalani misi ini kepada Arthur dan Harry. Yang akhirnya misi ini pun diambil alih oleh Harry untuk dia tangani. Kemudian scene berpindah kembali memperlihatkan Exy yang sudah beranjak dewasa, yang mana dia sekarang tinggal bersama ibunya dan pria bernama Dean serta temannya. Exy disuruh pergi ke toko untuk membelikan popok adiknya. Terlihat hubungan Exy dan ayah tirinya tidak berjalan dengan baik. Sebelum pergi dari sana, Exy menenangkan sang adik untuk memberikannya dot ke mulutnya. Di sebuah bar, Exy curhat kepada temannya tentang keluarganya. Dan tanpa sengaja, salah satu temannya menunjuk wajah pria lain yang ada di sana. Para pria tersebut adalah anak buah dari ayah tiri Exy. Karena tidak terima atas tindakan teman dari Exy, mereka ribut satu sama lain. Namun, Exy dan kawannya mengalah untuk pergi dari sana.
Dan ketika pergi, dengan keahlian tangannya, Exi mencuri kunci mobil dari salah satu pria tadi. Dan mereka pun mengendarai mobilnya. Sayang sekali, tindakan mereka pun harus terhenti dikarenakan menghindari seekor kucing yang berada di tengah jalan. Dan Exi menyuruh kedua temannya untuk pergi. Besok paginya, Exi diintegrasi oleh polisi untuk memberitahukan nama teman-temannya yang kabur. Namun dia menutup mulut dan ingin menelpon seseorang. Sang polisi pun berkata bahwa jika dia masih tutup mulut, Exi akan terancam hukuman penjara selama 18 bulan. Exi mengeluarkan medali yang diberikan oleh Harry dan menelpon nomor yang ada di balik medali itu. Sempat dikatakan salah sambung oleh operator. Namun Exi mengingat untuk mengucapkan kata sandi yang sudah diberitahu sebelumnya. Beberapa lama kemudian, Exi pun akhirnya dibebaskan dan di luar Harry sudah menunggu Exi untuk mengajaknya berbincang. Mereka akhirnya pergi ke sebuah bar untuk berbicara. Harry kemudian menceritakan tentang alasannya berhutang budi kepada ayahnya Exi yang sudah berkorban nyawa untuk menyelamatkan nyawanya. Harry sangat menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi yang tidak dia kembangkan. Lalu Exi menjelaskan keadaannya memaksanya hidup seperti ini. Dan tiba-tiba datang anak buah dari para ayah tiri Exi. Dan mereka ingin membalas perbuatan Exi atas kejadian sebelumnya. Saat Harry beranjak pergi, salah satu anak buah Exi mengejeknya. Karena tidak terima, Harry pun membalas perbuatannya. Manners? Man. You know what that means. Are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Setelah menghabisi para kroco, Harry kembali duduk dan menghabiskan bir yang dia pesan tadi, serta memaksa Exi untuk tidak membicarakan apa yang terjadi di sini. Lalu Exi berjanji untuk tidak mengatakan apapun, dan Harry pun langsung pergi dari sana. Ketika tiba di rumah, Exi langsung diancam oleh ayah tirinya untuk mengatakan tentang pria yang baru saja dia temui karena telah menghabisi anak buahnya. Ibu Exi tidak bisa berbuat banyak karena ayah tiri Exi mengancamnya dengan sebuah pisau. Dan ternyata Harry sudah menempelkan sebuah pelacak suara di baju Exi. Harry kemudian berbicara melalui alat pelacak tersebut dan mengancam ayah tiri Exi untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib apabila dia tidak melepaskan Exi. Dan Harry menyuruh Exi untuk menemui dirinya di toko yang sudah diberitahu tadi, yaitu toko jahit bernama Kingsman. Saat keluar dari rumahnya, Exi sudah dicegat oleh anak buah ayah tiri Exi yang berusaha untuk menangkapnya. Ketika sudah sampai di toko jahit tersebut, Harry langsung mengajak Exi untuk menjadi agen rahasia yaitu Kingsman dan membawanya ke ruang rahasia yang ada di bawah toko tersebut. Kemudian mereka masuk ke sebuah kapsul yang sebagai transportasi menuju ke sebuah mansion mewah yaitu markas pusat dari pasukan elit Kingsman. Setibanya di sana, Exi terkesan dengan isi dari markas tersebut. Exi pun disuruh masuk ke sebuah ruangan yang sudah ada banyak orang dari kandidat Kingsman. Disinilah ujian menjadi agen rahasia dimulai untuk Exi dan kandidat yang lainnya untuk lulus dan menjadi penerus Lancelot berikutnya. Merlin menjelaskan apa yang akan terjadi apabila melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Seorang kandidat perempuan bernama Roxy mengajak Exi untuk berkenalan. Lalu para peserta lainnya juga mengajak Exi untuk berkenalan sekaligus mengejek Exi. Di tempat lain, Valentine sedang berbicara dengan seseorang tentang memperbaiki dunia yang sudah bobrok ini dengan rencana sadisnya. Di malam hari, ketika mereka semua tertidur, tiba-tiba air masuk dan memenuhi seisi ruangan. Masing-masing dari mereka bergegas untuk mencari cara agar bisa bertahan. Kebanyakan dari mereka menggunakan sarang shower yang ditancapkan ke toilet akan mendapatkan udara. Sedangkan Exi berusaha untuk keluar dari ruangan itu dengan mencoba membuka pintu namun terkunci. Lalu Exi mencoba menghancurkan kaca dan Exi pun akhirnya berhasil menghancurkan kaca tersebut dan berhasil membuat peserta selamat.
Di lain tempat, Harry yang sedang berada di salah satu universitas menemui sang Profesor Arnold untuk mencari informasi tentang penjahat yang sudah menghabisi Lancelot. Saat diintegrasi, tiba-tiba kepala sang profesor meledak tepat di depan wajah Harry. Disusul munculnya dua orang pria misterius yang menembak Harry dan meledakkan tempat tersebut. Ternyata Profesor Arnold sudah dipasang sebuah chip yang mana akan meledak apabila sedang berada ke dalam kondisi yang berbahaya. Alat itu dipasang oleh Valentine guna menutupi orang-orang yang sedang mencari tentangnya. Kembali lagi ke Mansion Kingsman, para peserta lanjut dengan ujiannya. Di sini para peserta diberikan hak untuk merawat satu anjing yang akan mereka latih dan menjaganya. Setelah itu, terlihat Merlin dan Arthur sedang di ruang rawat Harry yang terkena dampak dari ledakan di universitas sebelumnya. Harry tidak sadarkan diri akibat dari ledakan cairan yang mengenai wajahnya. Dan terlihat Exy yang sedang kesulitan dalam melatih anjing pilihannya. Semua tahapan ujian mereka semua lalui. Dan kini Valentine sedang berbincang dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia. Perdana Menteri setuju akan rencana Valentine tentang implantasi chip pada dirinya. Dan untuk sang Putri Mahkota, dia menolaknya. Yang mana itu membuat dirinya harus ditahan dan dibawa ke sebuah tempat oleh Gazelle. Saat membawa sang putri, Gazelle menghabisi para penjaga putri itu dengan cepat yang berusaha menghentikan aksi Gazelle. Beberapa waktu kemudian, Harry pun terbangun dari komanya, dan Exy segera bertemu dengan Harry. Exy masuk ke 6 besar kandidat Lancelot, dan kemudian dia ikut berdiskusi tentang kejadian Profesor Arnold bersama Merlin dan Harry. Petunjuk mengarah ke perusahaan Valentine yang memproduksi chip tersebut. Dan Exy langsung memperlihatkan video Valentine yang sedang mempromosikan chip SIM card yang mana itu akan memberikan internet dan telepon secara gratis untuk selamanya. Merlin pun langsung mengatur Harry untuk bisa bertemu Valentine pada sebuah acara makan malam. Besok harinya, para peserta kembali menjalani ujiannya, yaitu terjun bebas dari pesawat yang harus menghindari radar dan mendarat sempurna di titik yang sudah ditentukan. Roxy yang memiliki fobia ketinggian mengalami hal yang sulit di ujian kali ini. Namun, Exy meyakinkan Roxy jika semuanya akan baik-baik saja. Ketika mereka semua sudah terjun dari pesawat, Merlin memberitahukan bahwa ada salah seorang yang tidak dilengkapi oleh parasut. Mereka semua panik ketika mendengar itu. Dan Exy menyarankan untuk berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Walaupun mengalami kejadian yang menegangkan tadi, Exy dan Roxy lulus ujian kali ini bersamaan dengan Charlie. Dan Exy baru diberitahu bahwa semua peserta dilengkapi oleh parasut. Di tempat lain, Harry bertemu dengan Valentine yang sudah dijadwalkan oleh Merlin. Karena Harry menyumbang dana yang sangat besar, Valentine membatalkan acara makan malam publik dengan acara makan malam pribadi bersama Harry. Di sini, Valentine menyadari bahwa Harry adalah seorang agen rahasia dari Kingsman. Dan Valentine memasang pelacak nano yang dicampur ke dalam makanannya agar bisa mengawasinya selama 24 jam. Sepulang dari sana, Harry berdiskusi dengan Arthur dan mendapatkan informasi tentang gereja di sebuah daerah USA bernama Kentucky. Dan Arthur juga memberitahu bahwa jumlah orang-orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat. Dan untuk pembagian SIM card dari Valentine setiap hari semakin meningkat. Kemudian kembali lagi ke peserta ujian Kingsman. Di sini Merlin memberikan tugas baru kepada mereka bertiga. Ketika sudah di lokasi, masing-masing dari mereka menjalankan rencananya dan berusaha mendapatkan perhatian dari target yang bernama Sophie. Namun, mereka semua tidak ada yang berhasil dan mereka semua terjebak oleh obat bius yang sudah dimasukkan ke dalam minumannya dan berakhir diikat di sebuah rel kereta. Ternyata, ini adalah ujian kesetiaan dari Kingsman. Mereka dipaksa memberitahukan tentang Kingsman kepada orang yang menginterogasi mereka. Yang lulus ujian kali ini adalah Exy dan Roxy, karena Charlie membocorkan tentang rahasia Kingsman. Di sisi lain, Valentine sudah siap untuk melancarkan rencana yang ingin mengubah dunia. Valentine memulai aktivasi semua perangkat yang sudah disebarkan ke seluruh dunia. Harry dan Exy kemudian mendatangi toko jahit Kingsman untuk memberikan Exy setelan baru bagi para anggota Kingsman.
Namun tidak disangka, di sini mereka bertemu dengan Valentine yang sedang memesan setelan baju, yang mana dia sudah tahu tentang Harry. Lalu, Harry merekomendasikan sebuah toko topi kepada Valentine untuk melengkapi setelan jas yang dia kenakan. Dan langsung saja, Valentine membeli topi itu yang mana sudah terpasang sebuah alat pendengar oleh Harry. Beberapa hari kemudian, Exy dipanggil ke ruangan Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol untuk digunakan menembak anjing yang sudah dia rawat selama ini. Dan Roxy pun juga dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya. Exy tidak tega untuk menembak anjing tersebut dan gagal di ujian terakhir Kingsman. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan menjadi penerus Lancelot. Exy pun lalu kembali ke rumah bersama anjingnya dan bertemu sang ibu dengan luka memar di wajahnya akibat dari pukulan ayah tirinya. Exy yang melihat itu tidak terima dan menghampiri ayah tirinya ke tempat nongkrong. Harry yang mengetahui hal itu langsung mengambil alih kendali mobil itu dan diarahkan menuju tempat tinggalnya. Di rumahnya, Harry mendapatkan kabar dari Merlin bahwa Valentine akan melakukan uji coba terhadap alatnya di sebuah gereja di Kentucky, USA. Harry pun langsung bergegas menuju gereja itu untuk menghentikan aksi Valentine dan meminta Exy untuk diam di rumahnya selama dia menjalankan misi ini. Harry pun tiba di gereja tersebut. Valentine yang mengetahuinya langsung mengaktifkan alatnya dan seketika semua orang menjadi gila. Get over it. Harry yang menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya langsung keluar dari gereja tersebut. Dan di depan sudah ada Valentine yang menunggu Harry. Valentine pun menjelaskan bahwa semua orang tadi terkena radiasi gelombang dari chip SIM card mereka yang membuatnya ingin membunuh satu sama lain. Dan setelah itu, Harry langsung ditembak oleh Valentine tepat di kepalanya. Merlin yang melihat kejadian itu dari kamera Harry langsung mencari cara untuk menghabisi Valentine. Exy kemudian langsung pergi ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Exy memberitahu tentang kematian Harry. Dan ketika sedang berbincang dengan Arthur, Exy menemukan keanehan pada Arthur. Exy melihat sebuah luka sobek di belakang telinga Arthur bahwa dia sudah ditanami chip oleh Valentine. Ketika sedang melakukan tradisi penghormatan atas kematian Harry, Exy menukarkan gelas minuman wine-nya. Ketika Exy sudah meminum wine itu, Arthur mulai membongkar kebenaran bahwa dia telah setuju dengan rencana pembantaian manusia dan memihak Valentine. Arthur berusaha menghabisi Exy dengan mencampurkan minumannya dengan racun. Namun itu malah menjadi senjata makan tuan baginya, karena Exy sudah menukarkan gelasnya sebelumnya. Dan ketika Arthur sudah tewas, Exy mencoba mengambil chip yang tertanam pada Arthur dan membawanya ke Merlin untuk diteliti. Dan Exy melaporkan juga tentang pembantaian yang akan dilakukan oleh Valentine dalam kurun waktu 6 jam kepada Merlin dan Roxy yang sudah menjadi Lancelot. Mereka bertiga langsung bergegas pergi untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine menggunakan senjata alat prototipe transatmosfer dari proyek Star Wars. Roxy mendapatkan tugas menghancurkan satelit itu, dan Exy menemani Merlin di pesawat untuk misi lainnya. Kemudian, Merlin meneliti chip implan yang berasal dari tubuh Arthur. Chip ini berguna untuk tidak terkena efek dari radiasi chip SIM card yang diproduksi oleh Valentine. Namun, chip itu adalah senjata makan tuan karena bisa meledakkan kepala orang yang sudah ditanami chip tersebut. Dan Merlin menyuruh Exy untuk menyamar sebagai Arthur dan masuk ke markas Valentine menggunakan undangan yang berasal dari ponsel Arthur. Di markas Valentine, banyak para orang terkenal dan pejabat sudah mulai berkumpul, mulai melakukan perayaan menuju era yang baru bagi dunia. Exy dan Merlin sudah tiba di markas Valentine dan berhasil mengelabui penjaga. Dan Exy lolos masuk ke ruangan pesta. Merlin memantau Roxy yang sudah hampir mendekati satelit. Ketika ingin meluncurkan misil, tiba-tiba salah satu balon pecah dan membuatnya kehilangan kendali. Kembali lagi ke Exy, dia bertemu dengan Charles yang keluarga dia diundang oleh Valentine.
Seketika penyamaran Exi terbongkar. Dan untuk Roxy, dia berhasil menembakkan misil itu, namun sayangnya balon satunya lagi pecah dan membuatnya jatuh terjun bebas. Saat Exi sudah terbongkar identitasnya, dia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Hurry up and fire. That other balloon is gonna... Give me a second. Fine. I'm starting your ride. Rencana Valentine akhirnya terhentikan karena salah satu satelitnya hancur. Dan dia meminta seseorang untuk menggeser satelit yang berada di dekat titik satelit yang diledakkan tadi ke tempat satelit tersebut. Ketika Exi baru sampai di pesawat, Merlin meminta Exi kembali lagi ke dalam sana karena sistem pengamanan Valentine menggunakan sistem biometri yang sangat tidak mungkin untuk diretas. Exi pun kembali masuk dengan melawan pasukan Valentine hingga terpojok, sama halnya dengan Merlin yang pesawatnya diarahkan oleh sebuah misil. Kemudian, Exi menyuruh Merlin untuk mengaktifkan chip implan yang sejenis dengan milik Arthur. Yes, please. Tanpa sengaja, Exi bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Exi untuk melepaskannya. Namun hal itu harus ditunda karena Exi memiliki misi untuk menghentikan rencana Valentine yang sudah hampir terlaksana kembali. Kemudian semua satelit kembali terhubung. Valentine pun mulai mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan oleh Roxy. Dan Roxy menghubungi ibu Exi untuk mengunci anak perempuannya di dalam kamar mandi sesuai permintaan Exi sebelumnya. Rencana Valentine pun akhirnya terlaksana, di mana semua orang mulai menyerang satu sama lain. Exi pun tiba di dalam markas Valentine dan dihadang oleh Gazelle. Exi pun terlibat bertarung dengan Gazelle yang menggunakan kaki besinya sebagai senjata. Beruntungnya, Exi berhasil mengalahkan Gazelle menggunakan pisau beracun di ujung sepatunya. Dan Exi kemudian mengambil salah satu kaki besi milik Gazelle dan melemparkannya ke Valentine. Dan Valentine pun akhirnya mati tertusuk. Setelah pertarungan yang sengit, Exi pun kembali menghampiri sang putri sambil membawa wine untuk bercocok tanam ria dengannya. Dan setelah beberapa lama, Exi kembali mengunjungi bar dan bertemu sang ibu dan ayah tirinya yang sedang berbincang. Exi mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya karena dia kini sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kembali, Dean, ayah tiri Exi melarangnya, dan Exi pun dihina oleh mereka. Dengan terpaksa, Exi pun langsung kasih paham pada mereka semua. Dan film pun berakhir. Oke, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul Kingsman The Secret Service. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.